Bab 24. Penyesalan Keith. Violet menyentuh dadanya yang terasa sesak. Ia berusaha untuk mengontrol dirinya sendiri. 3 tahun lebih itu waktu yang cukup lama dia mencintai Keith, dan melupakannya dalam waktu cepat. Violet menyerah. Ia butuh waktu untuk mengubur cintanya, namun tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Saat hatinya mulai tenang, Violet kembali berjalan meninggalkan ballroom di mana acara tadi berlangsung. Dan baru dia ingin masuk ke dalam kamar di mana dia di make up tadi, sebuah suara sudah menghentikannya. Vio, Rahel setengah berlari mengejarnya. Violet membalik badan, dan ia tersenyum melihat kedatangannya Rahel. Mereka saling berpelukan, apalagi saat ini Violet memang butuh pelukan untuk membuatnya tenang. Are you okay? Kenapa sepertinya kamu murung? Tanya Rahel setelah lama berpelukan, mereka melepaskan pelukannya. Violet tersenyum dan bersikap baik-baik saja. Tidak, hanya efek tadi karena terlalu nervous. Aku hanya nggak percaya kalau aku bisa terpilih. Jawab Violet. Rahel tersenyum. Ish, kukira ada yang membuatmu sedih. Untuk apa nervous, kamu tahu. Aku sangat bangga padamu, sahut Rahel. Tang Yu, jawab Violet tersenyum. Ia melupakan saat bertemu dengan Keith. Rahel memang bisa membuat suasana hatinya berubah baik. Oh ya, bukankah kamu bilang, kamu nggak akan hadir? Dasar penipu. Violet pura-pura marah. Rahel tersenyum dan merangkulnya. Ini namanya surprise. Aku membujuk Daddy dan Mommy supaya mengundur sedule penerbangannya. Dan mereka akhirnya mengizinkan. Oh ya, tadi mereka juga datang, tapi langsung pergi. Daddy dan Mommy menitipkan selamat untukmu. Kata Rahel menjelaskan. Terima kasih banyak. Sahut Violet. Ia sangat senang karena Rahel bisa hadir. Rahel sangat berjasa dalam menemaninya membangun Mutiara Butik, bahkan saat ia kekurangan modal, orang tuanya juga memberikannya pinjaman. Ekhem, suara deheman yang sedikit keras itu membuat Violet dan Rahel mengalihkan perhatian. Tiba-tiba saja di antara mereka sudah ada sosok pria yang memakai balutan jas lengkap warna abu-abu. Siapa lagi? CEO Art Entertainment, Carlos Knight. Ah ya ampun, rupanya kamu yang bernama Carlos Knight. Maaf, maksudku, Tuan Muda CEO, senang sekali bisa bertemu denganmu. Rahel menyapa dengan hormat. Violet sungguh masih syok, rupanya Carlos adalah CEO Art Entertainment. Saat dulu dia menghadiri acara di Art Entertainment, kenapa ia tidak mengenali Carlos? Kau berhutang penjelasan padaku, kata Violet tegas. Carlos hanya tersenyum. Art Entertainment itu perusahaan milik kakekku. Saat kuliah aku pindah ke luar negeri karena kakek sakit, lalu aku melanjutkan kuliah di sana. Dan setelah lulus kuliah, kakek mengangkatku sebagai penggantinya. Jelas Carlos. Violet dan Rahel mengerti sekarang. Rahel tidak bisa berlama-lama, sebab dia harus menyiapkan banyak keperluannya untuk besok siang pergi ke luar negeri. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Rahel mencium pipi kanan kiri Violet dan memeluknya sebentar. Hati-hati di jalan, kata Carlos dan Violet bersamaan. Jadi sebenarnya, dari awal kamu sudah tahu kalau aku adalah desainer Fiora? Tanya Violet. Mereka berada di restoran hotel untuk makan malam. Carlos menyenderkan punggung dan kepalanya di sandaran kursi lalu menyahut, aku begitu mudah mendapatkan identitasmu. Bahkan meskipun kamu memakai topeng saja, aku langsung bisa mengenali kalau itu kamu. Sahutnya dengan santai dan sedikit sombong. Violet mengedikkan bahu dan memutar bola matanya malas, ia lalu melanjutkan makan, sebenarnya Violet tidak bernafsu, tapi Carlos yang memaksanya. Alhasil Violet hanya makan sedikit. Setelah ini kau mau menginap di hotel atau pulang? Tanya Carlos sambil menyesap kopinya perlahan. Pulang saja. Lagi pula, aku nggak bawa baju ganti. Jawab Violet. Oke, kalau begitu, aku akan mengantarmu pulang. Sekaligus memberikan hasil file dari ponselmu waktu itu. Violet langsung menatapnya kaget. Apa sudah bisa? Rekaman CCTV-nya masih ada? Tanya Violet memastikan. Carlos mengangguk. Nggak perlu mengantarku pulang. Berikan sekarang saja. Desak Violet. Tidak bisa. Aku ingin berkunjung ke apartemenmu. Sahut Carlos dengan cepat. Violet ingin protes, tapi Carlos tentu saja tidak akan mengabulkannya. Di lain tempat, di sebuah bar terbesar di Finsdom. 2 pria sedang duduk sambil ditemani beberapa wanita nakal yang haus belayan. Di atas meja, beberapa botol wine sudah kosong dan berserakan di atas meja. Tak jarang,
Kiev juga melemparnya sembarangan ke lantai hingga pecah. Sedangkan Leon, ia hanya minum soda. Ia harus menjaga kesadarannya untuk membawa pulang tuannya yang sudah mabuk parah. Tambahkan 1 botol lagi, teriak Kiev dengan suaranya yang berat. Beberapa wanita yang berusaha menggodanya, Leon mengusirnya. Bukan apa-apa, Kiev justru terus meracau dan berhalusinasi bahwa mereka itu Valet dan terus memanggil namanya. Seakan begitu besar penyesalan Kiev, hingga ia melampiaskannya pada minuman itu. Tuan, sudah cukup. Kamu sudah tidak sadar. Sebaiknya saya antar pulang, kata Leon sembari memapah Kiev. Namun Kiev memberontak. Leon yang sadar tentu saja tidak menyerah. Ia berusaha memapah Kiev untuk berdiri sampai Kiev menurut. Valet, Valet, aku ingin Valet. Aku mau bertemu istriku. Valet dan Carlos nampak fokus melihat layar laptop milik Valet. Rekaman CCTV tengah diputar di mana mobil milik Valet terparkir di carport di rumah Kiev. Di situ terlihat beberapa penjaga yang berkeliaran, lalu saat sepi, Aliek tiba-tiba muncul dan gerak-geriknya sangat mencurigakan. Aliek mendekati mobil milik Valet lalu membuka kap mobil, setelah itu tidak terlihat apa yang Aliek lakukan karena terhalang kap mobil yang menutupi. Namun tidak lama kembali terlihat Aliek sambil memegang sebuah alat, dan berlari entah kemana. Tidak ada lagi yang mencurigakan, hanya saja Kiev datang dan Kiev juga terlihat sedang menunduk lalu memanggil penjaga. Setelah Kiev pergi, barulah nampak Valet yang terburu-buru masuk ke dalam mobil lalu pergi. Valet memejamkan matanya saat kecelakaan itu terjadi dalam rekaman CCTV mobilnya, dan setelah itu rekamannya habis. Carlos sungguh ngeri melihat bagaimana Valet berjuang di dalam mobil bertahan antara hidup dan matinya. Ia bahkan seperti tidak kuat melihat membayangkan nyawa Valet terancam. Ternyata kamu mengalami kecelakaan yang begitu tragis, kata Carlos. Ia penasaran dengan sosok gadis yang diduga orang yang sudah membuat rem mobil Valet putus. Siapa gadis itu? Valet menarik nafasnya pelan dan membuangnya perlahan. Ia benar-benar tidak menyangka, seorang Alika yang lemah lembut dan ramah, bisa melakukan hal sekeji itu dan berniat membunuhnya. Dia, kekasihnya Kiev. Mereka sudah menjalin hubungan lama. Valet akhirnya menceritakan semua masalah yang terjadi padanya. Saat pertama kali dia melihat Kiev di jalan, lalu mereka kerap beberapa kali bertemu, dan akhirnya Valet jatuh cinta pada pria itu untuk pertama kalinya setelah dia patah hati karena dadinya yang harusnya menjadi cinta pertamanya. Lalu dia yang memaksa Kiev dan memohon untuk menikahinya lalu memutuskan kuliah, dan Kiev memberikan syarat untuk tidak mencampuri urusannya dan mengganggu hubungannya dengan Aliek. Valet menceritakannya tanpa terlewatkan, saat ia patah hati berkali-kali lalu Kiev yang mengabaikannya, dan bagaimana sikap Kiev padanya. Aku berpikir kalau aku terus berusaha, aku bisa membuatnya jatuh cinta. Tapi ternyata, aku tetap gagal. Valet menarik nafasnya dan menatap langit-langit ruang tamunya untuk meredam rasa panas di mata. Carlos sangat terluka mendengar semua cerita Valet, ia sungguh menyesal telah menghilang selama bertahun-tahun. Seharusnya ia datang tepat waktu dan menyelamatkan Valet, kalau tahu akhirnya seperti ini. Carlos tidak akan membiarkan gadis itu terluka dan jatuh cinta sendiri, bahkan disakiti dan dikhianati, lalu disia-siakan. Seharusnya ia juga membawa Valet dan menjauhkannya dari orang-orang yang tidak memperdulikannya, termasuk John dan keluarga barunya. Dan harusnya ia juga bisa mencegah Valet, mungkin saat itu sifat Valet masih labil dan buta karena merasa tidak memiliki kebahagiaan hingga melakukan cara salah mengikat Kiev dalam pernikahan tanpa cinta. Terlebih mendengar saat Valet kecelakaan dan berjuang antara hidup dan mati, dan pada akhirnya harus mengalami keguguran. Hati Carlos sangat sakit dan terasa disayat-sayat. Carlos merangkul bahu gadis itu, perlahan menariknya ke dalam pelukannya. Menangislah. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Lirih Carlos sambil mengusap punggung Valet dengan lembut. Valet yang sudah berusaha menahan diri untuk tidak lemah di hadapan Carlos, ternyata salah. Akhirnya ia tumbang dan menumpahkan air matanya, menangis lirih di pelukan pria yang ia anggap sebagai kakaknya. Valet sudah lama tidak merasakan bagaimana disayang oleh seorang pria. Dua pria yang dia cintai, semuanya melukainya. Pertama John, dadinya sendiri, dan yang kedua Kiev, pria yang ia harapkan bisa melindunginya dan menjadi tempatnya bersandar sampai menutup mata. Aku janji, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi.
Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Violet tidak menjawab. Ia merasakan nyaman dalam kehangatan yang Carlos berikan lewat pelukan. Hingga beberapa menit, isak tangis Violet mereda, dan ia mulai tenang. Barulah Carlos melerai pelukannya lalu mengusap sisa air mata di bawah mata Violet. Kamu tidak sendiri. Aku selalu bersamamu. Violet mengangguk. Ia sangat percaya dengan Carlos yang bisa menjaganya. Terima kasih. Aku sangat cengeng. Sahut Violet berusaha tersenyum. Carlos lalu tersenyum, meskipun Violet rapuh namun gadis itu memang tanggung dan berusaha untuk kuat dan tidak lemah di hadapan orang lain. Jangan nangis. Jelek. Sahut Carlos. Violet bukannya marah, dia justru tertawa kecil. Ia sangat merindukan sosok Carlos yang dulu selalu menghiburnya. So, apa langkah kamu selanjutnya? Violet belum tahu, harus ia apakah Aliek. Dengan bukti itu, tidak terlihat Aliek yang mensabotase mobilnya. Namun, setelah ia membawanya ke pihak berwajib, sudah pasti Aliek akan diperiksa dan diinterogasi, dan kasusnya akan kembali dibuka. Yang pasti, orang itu harus mendapatkan hukumannya. Sahut Carlos lagi. Ia bertanya, namun dia sendiri yang menjawab karena Violet hanya diam saja dan terus berpikir. Carlos, sudah jam 11 malam. Sebaiknya kamu segera pulang. Aku mau istirahat. Carlos melirik jam di pergelangan tangannya. Sepertinya ia baru saja duduk, tapi kenapa jarum jamnya tiba-tiba sudah jam 11 malam, padahal saat ia mengantar Violet baru pukul 10 malam. Oke, baiklah. Besok kalau kamu butuh bantuan, langsung telpon. Oke. Violet mengangguk lalu berdiri dan mengantar Carlos pulang. Sekali lagi terima kasih sudah membantuku. Bayarannya katakan saja lewat pesan. Carlos tersenyum kemudian melambaikan tangan. Selamat malam, Bebe. Violet juga melakukan hal yang sama. Violet merasakan tubuhnya lelah, ia memutuskan untuk segera bersih-bersih lalu pergi tidur. Mungkin karena kelelahan, hingga ia terlelap dengan nyenyak. Pukul 3 dini hari, suara bel berkali-kali berbunyi. Violet merasa tidurnya terusik hingga ia memejamkan mata dan melihat jam weker. Siapa yang menekan bel di jam segini? Gumamnya penasaran. Namun Violet bangun meskipun terasa berat. Sampai di depan pintu, tidak ada suara bel lagi. Tapi tetap saja hati kecil Violet sangat penasaran. Ia mengintip di lubang pintu, namun tidak ada siapa-siapa. Tapi Violet tetap penasaran, untuk berjaga-jaga, ia meraih hiasan vas keramik di atas meja lalu perlahan membuka pintu. Tidak ada siapapun. Violet merasa kesal karena mengira ada orang iseng yang datang. Harusnya ia tidak terkecoh dan keluar. Namun pada saat Violet hendak kembali masuk, ia tidak sengaja melihat ke samping pintu dan ada seorang pria yang duduk dengan tidak berdaya. Siapa kamu? Tanya Violet berjaga-jaga. Namun ia syok, saat melihat wajah pria itu. Keith. Violet tidak menyangka pria itu memang Keith. Violet berjongkok di depan Keith. Keith, apa yang kamu lakukan di sini? Keith tidak menjawab, kedua matanya terpejam namun ia bisa mendengar suara yang sangat ia rindukan. Keith. Sekali lagi Violet memanggilnya. Kamu kenapa Keith? Bagaimana kamu bisa ke sini? Violet bertanya berkali-kali, namun Keith tidak menjawab. Keith seperti aneh, dan wajahnya terlihat pucat. Violet mengulurkan tangan dan menyentuh keningnya. Ya ampun, panas sekali. Kamu demam. Violet khawatir dan tidak tega. Tapi ia bingung harus bagaimana sekarang. Ia sudah berjanji tidak akan mengurusi apapun tentang Keith, tapi Violet melihat ke sana kemarin tidak ada orang sama sekali. Bahkan Leon yang selalu menemani Keith juga tidak ada. Ya Tuhan, aku harus bagaimana sekarang? Apa aku harus menolongnya? Violet menimang-nimang pikirannya. Pada akhirnya, hembusan nafas berat terdengar darinya. Ya, sebagai sesama manusia saja. Kita harus saling tolong-menolong. Gumamnya meyakinkan hatinya. Bersambung.